Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lentera TV. Pemirsa, 3 warga Karangasem menghilang secara tiba-tiba saat memancing di Pantai Mimba, Padangbayi pada hari Sabtu 13 Februari 2021 malam sekitar pukul 22 WITA. Ketiga pemancing itu adalah Ikadek Rena dan Iwayan Abdiana, keduanya berasal dari Desa Duda, Kecamatan Selat, serta Igede Satya, penduduk Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Sejumlah warga di sekitar Pantai Mimba memberikan kesaksian bahwa hilangnya 3 pemancing kali ini merupakan kejadian yang ketiga kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Benarkah ketiga pemancing itu dibawa penunggu Pantai Mimba? Simak wawancara eksklusif Lentera TV dengan Jero Mangku Nyoman Suwardana. Selamat sore pemirsa Lentera TV. Kali ini kami berada di Pantai Mimba. Pantai Mimba, Desa Padangbayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Di tempat inilah 3 pemancing hilang misterius sampai sekarang tanpa jejak. Mereka itu berangkat ke tempat ini, ke pantai ini, yang menurut kami ada terasa macam getaran spiritual di sini. Mereka hilang pada tanggal 13 Februari pukul 22. Menurut informasi awal pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka tiba di sini dan sejak itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Terkait dengan itu, marilah kita sekarang cermati hubungan kami ditemani juga oleh seorang tokoh spiritual yang sudah tidak asing lagi. Inilah Jero Mangku Nyoman Suwardana. Barangkali beliau bisa menjelaskan baik secara spiritual maupun hal lain yang bisa Bangku lihat dari perspektif Mangku sendiri. Silakan Jero Mangku. Ya. Swastiastu, Tiang Jero Nyoman Suwardana ingin menyampaikan pada pemirsa bagaimana suasana dan kondisi daripada Pantai Mimba niki. Secara spiritualnya, aura magisnya sangat kental sekali. Di samping banyak penunggu makhluk astral di sini, dan juga di sini sebagai tempat pertemuan para orang pandai dalam ilmu sesuatu. Di mana sampai tempat pertemuan, begitu juga untuk menjajal ilmu mereka masing-masing. Di sini sangat kental sekali. Di sini lokasi tempat jatuh ini adalah tembusan ke laut. Dan kalau Tiang lihat secara spiritual di sini, laut ini ada penghuninya, yaitu ikan hiu 2, di mana beliau berwarna kuning, gading kalau bahasa Bali bilang, dan poleng. Itu besar sekali di sini di sekitar Pantai Mimba ini. Dan kalau kita ke arah kanan daerah Seluyukti, di sana ada ikan kakil yang besar sekali yang Tiang lihat dari sini. Beliau tidak punya ekor, buntut istilahnya kalau bahasa Balinya bilang. Begitu untuk kalau menurut pengamatan spiritual saya. Jadi menurut Jero, sepanjang pantai ini nuansa magisnya kan seperti Jero katakan tadi begitu tinggi. Ya. Nah itu secara spiritual. Tapi apakah Jero punya pengalaman nggak
tentang pantai ini, misalnya Jero pernah waktu remaja memancing atau bagaimana? Ya. Hal lain dari dalam tanda kutip keistimewaan Ya. memiliki pantai ini. Kalau di pantai ini sekitar tahun 85 saya sering mancing ke sini, 85 sampai 90. Pengalaman pertama, saya jalan dari Bangsal di tempat perahu di sana sekitar 1 kilo dari sini menuju pantai ini. Ada suara tawa wanita yang selalu mengikuti saya. Begitu sampai di bukit ini, tawa itu menuju bukit lalu hilang. Pernah juga saya mancing di sini, di arah sana, di arah ya daerah tempat membelakangi saya ini kira-kira sekitar 200-300 meter. Saya pernah kejatuhan api yang sebesar kelapa. Begitu kalau menurut Jadi ini. cahaya api atau seperti apa cahaya? Seperti bara dia, Pak. Oh, seperti bara, iya. Menurut orang kebanyakan, Ya, apabila bara itu tidak mengeluarkan ster, ya. taji-taji itu, barangkali seperti itu atau bagaimana? Itu artinya kalau di bahasa Bali itu dedadian. Memang orang yang menjadi begitu, yang jatuh di sebelah saya waktu itu. Iya. Begitu, Pak. Oh, baik. Kembali saya ingin menanyakan, kira-kira ketiga korban ini Ya. ada kaitannya nggak dengan hal-hal yang katakanlah spiritual, hal-hal yang sakral di sini? Seperti demikian, Jero Mangku. Ya, pertama kalau dari segi logikanya, dia tidak melihat arus air. Itu pertama. Pertama dari segi normalnya dia tidak. Tetapi di sini, kalau saya lihat secara spiritualnya, di sini sangat ramai sekali. Ramai sekali, baik yang ancangan yang ada di sini, begitu makhluk astral di sini pas ramai karena itu pas hari raya Tumpuk Landep kalau tidak salah. Betul. Begitu. Iya. Oh, jadi saat itu ramai sekali memang di sini. Iya. Seperti Jero Mangku pernah mengatakan bahwa di sini juga tempat pesangkepan. Pesangkapan ya. Ya, artinya itu pesangkepan atau tempat bertemunya makhluk-makhluk astral atau misalnya kan ada namanya makhluk-makhluk jadian Iya. dan makhluk-makhluk siluman itu seperti apa Mira? Kalau makhluk astral tidak menurut saya. Jadi orang yang belajar ilmu, katakanlah ilmu hitam, jadi mereka pesangkapannya di sini, tempat pesangkapan. Tidak jarang pula areal ini dipakai areal ngadu kedijayaan, peperangan secara spiritual. Jadi Ya, merinding saya. mungkin kita bisa rasakan. Ya, bisa. Ya, sekarang pun di sini ada beliau-beliau hadir menonton kita. Cuman kita sudah mempiuning, jadi beliau welcome sekali atas kedatangan kita. Syukur kalau demikian. Oh, jadi sini memang tempat pesangkapan ya, tempat pesangkapan daerah. Katakanlah semacam bermusyawarah. Ya. Berdiskusi. Itu bukan makhluk astral, melainkan bukan makhluk astral, bukan penunggu di sini, bukan ancangan ide susunan, tetapi orang yang menjajal ilmu hitam. Kalau di orang Bali mengatakan itu ngeliat lah ya. Iya. Begitu. Iya. Ya. Mau dilindungi aja. Barangkali Jero Mangku, barangkali ada tambahan lain? Jadi kalau menurut penglihatan saya, yang hilang ini, tidak dalam waktu lama pasti muncul. Yang tiang lihat di sini, ini sudah dilakukan suatu ritual, dilakukan ritual ke lautan. Pekelem kemarin. Ya, ngedetin kalau istilah Bali, seperti kita mancing begitu. Ya. Tapi di sini masih kepegang lah, kepegang. Nanti kalau sudah dilepas, dia akan mengikuti arus dan tidak ditemukan di sini. Oh, ini menarik. Ya. Barangkali ada yang mengatakan ya, menurut peninjauan spiritual juga, ada yang mengatakan bahwa beliau-beliau ini ya, ketiga orang korban ini masih dalam satu ikatan. Kalau menurut Jero Mangku gimana sesungguhnya? Masih diikat di mana atau akan nanti berpisah atau ditemukan dalam satu tempat? Kalau umpamanya kita lihat dalam satu ikatan artinya berkumpul, tidak. Mereka dalam suatu zona pengikatan yang jaraknya mungkin
sekitar setengah kilo, 1 kilo, tapi masih ada di areal di sini. Masih di areal sini. Areal sini. Mereka ini terpencar. Terpencar. Apa kemungkinan itu akan muncul ke permukaan? Kalau berdasarkan teori lebam mayat, Iya. itu kan antara 3 hari. 3 hari mengembung, ya, oksigen ya, masuk ke dalam tubuhnya, ya, jadi makin ringan, sehingga BD-nya akan lebih kecil dari air. Ya. Beda air 1. Ya. Nah ini apakah masuk ke teori itu kira-kira? Begini, kalau umpamanya istilahnya pengikatan tanpa ada sesuatu yang memegang dia, itu kan tidak mungkin terjadi. Kalau dia ini, jadi bisa saja dia nyangkut di karang di bawah, itu istilahnya. Tetapi ada sesuatu aura magis yang membuat dia tidak lepas. Tidak lepas. Genten. Oh seperti itu ya. Ya. Jadi ini ada 2 faktor ya, baik itu skala maupun skala ya. Ya. Skalanya ada sesuatu yang mengikat sehingga mereka itu belum bisa terlepas dari tempatnya. Iya. Inggih suksema pang banget juru mangku. Inggih, suksema. Suksema, pemirsa semua, suksema. Om Santi Om. Santi Om. Oke, Lentera TV tadi sudah kita dengarkan bersama. Demikianlah Juru Mangku Nyoman Suwardana telah memberikan penjelasan baik seperti tinjauan beliau berdasarkan secara skala ataupun secara skala. Terima kasih. Sampai jumpa dan kesempatan. Om Santi. Sementara itu, salah seorang warga setempat mengisahkan tentang pengalamannya yang melihat langsung penampakan sosok tinggi besar, penunggu kubangan air di Pantai Mimba yang terkenal keramat. Apa kalau keluarnya? Oh, lama sudah, masih saya setengah umur. Oh, ada orang besarnya. Ini. Oh, iya. Kayak gimana? Kayak orang atau kayak apa? Saya orang. Kayak orang besar. Tidak berbusana bugil gitu apa? Pakai baju nggak? Pakai segini. Oh, pakai kamen ke bawah. Datang dari laut. Enggak lah, di sini dia berdiri di tepi ya, di yang di pusaran. Oh, di pusaran air itu ya. Ada penghuninya di sana. Ada penghuninya. Penghuninya, oh Kenten. Geng. Coba kan tenang ke benangan kene dikit-dikit menang. Iya. Wartawan. Nggih. Dalam anak-anaknya ya. Iya. Terima kasih, Bu. Pemirsa, demikian tayangan wawancara eksklusif dengan Jero Mangku Nyoman Suwardana yang mengungkap penunggu di Pantai Mimba dan penerawangan 3 pemancing yang hilang misterius. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan Lentera TV selanjutnya.
Sementara itu, salah seorang warga setempat mengisahkan pengalamannya yang pernah melihat langsung penampakan penunggu kubangan Pantai Mimba yang terkenal angker. Apa kalau keluarnya? Oh, lama sudah, masih saya setengah umur. Oh, ada orang besarnya. Ini. Oh, iya. Kayak gimana? Kayak orang atau kayak apa? Saya orang. Kayak orang besar. Tidak berbusana bugil gitu apa? Pakai baju nggak? Pakai segini. Oh, pakai kaman ke bawah. Datang dari laut. Enggak lah, di sini dia berdiri di tepi ya, itu yang di pusaran. Oh, di pusaran air itu ya? Ada penghuninya di sana. Ada penghuninya. Penghuninya, oh Kentan. Geng. Coba tenang ke benangan sini di situ mana Iya. wartawan. Iya. Dalam anak-anaknya ya. Iya. Terima kasih, Bu. Demikian wawancara eksklusif dengan Jero Mangku Nyoman Suardana yang melakukan teropong niskala tentang penunggu Pantai Mimba dan penerawangan tentang 3 pemancing yang menghilang misterius. Terima kasih sudah menonton wawancara eksklusif ini. Tunggu tayangan Lenterai TV selanjutnya.